Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh kelima mahasiswa seni rupa Unisme. Dalam hal ini penyajian pameran virtual atau pameran online sebagai sebuah kewajiban mereka di dalam menampilkan karya-karyanya selama melalui proses akademik di seni rupa Unisme. Oleh karena itu, karya-karya ditampilkan adalah sebuah hasil dari pengembaraan akademik, hasil dari pembacaan pengalaman-pengalaman hidupnya, yang kemudian divisualisasi dalam beragam bentuk tema dan karya-karya, media maupun bahan. Saya pikir apa yang ditampilkan adik-adik ini tentu sangat menarik ditelaah, karena kali ini adik-adik menampilkan satu tema yang bertajuk obscure. Saya pikir obscure ini adalah suatu istilah yang menggambarkan bahwa ada fenomena di mana semua bentuk realitas maupun kebenaran objektif susah lagi ditemukan. Dalam hal ini, obscure pada titik yang bersamaan, pada peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, orang susah lagi menemukan kebenaran otentik, kebenaran mutlak. Jadi misalnya ada banyak simpang siur pemberitaan, ada banyak fenomena-fenomena yang tumpang tindih, terjadinya juxtaposition, ya, kebudayaan yang saling tumpang tindih mengakibatkan semua realitas menjadi tidak jelas atau obscure. Saya pikir ini yang ingin ditampilkan oleh adik-adik. Obscure adalah suatu penggambaran di mana masyarakat kita susah lagi menafsir yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang jujur, mana pikiran, mana picisan, ya, mana objektif, mana subjektif. Dan saya pikir sampai pada wilayah-wilayah yang lebih spesifik, orang lagi susah menafsirkan mana ustaz, mana pelawak. Jadi obscure adalah keadaan di mana segala hal tidak jelas, itu karena ditiadakan atau dikaburkan oleh suatu kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini narasi besar menggambarkan bahwa ketidakjelasan itu dikaburkan oleh kekuasaan, narasi kapital, dan narasi kekuasaan. Dan dua hal itu menjadi pilar penyebab utama di dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan obscure. Dalam hal ini, ya, adik-adik kemudian mencoba menangkap ketidakjelasan itu, obscure itu, di dalam sebuah visualisasi karya-karya. Dan tentu sekarang justru ada hal yang sangat banal tetapi dibesar-besarkan, ada yang sangat substansial tetapi dikaburkan, di obscure gitu. Jadi pada sisi tertentu ini yang dimaksud dengan ekstrapolasi, hal yang kecil, remeh-temeh itu dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran masif gitu. Tapi di sisi lain justru ada hal yang sangat esensial tetapi dikaburkan, di obscure. Saya pikir ini yang coba nanti akan saya narasikan, bagaimana adik-adik mencoba memvisualisasikan karya-karya mereka dengan yang bertemakan obscure. Bagaimana pandangan atau peristiwa-peristiwa baru yang dihadapi oleh adik-adik di dalam melihat realitas. Saya pikir dengan posisi seperti itu, adik-adik mencoba merekonfigurasi kembali pengalamannya, membaca ulang kembali pengalamannya, lalu kemudian menjadi karya yang otentik. Oke, jadi selanjutnya saya mencoba akan menggambarkan bagaimana narasi yang ditampilkan di dalam visualisasi karya adik-adik. Yang pertama, karya Haidar. Karya Haidar ini, Haidar adalah mahasiswa angkatan 2013 dan dia menampilkan karya seni ilustrasi dengan menggunakan tinta, ya. Jadi media kanvas dengan bentuk khas black white. Jadi tentu juga ada efek-efek monokromatik merah misalnya yang ditampilkan sebagai kesan. Jadi karya-karya Haidar ini kita bisa melihat, ya, pertama ada karya Malilu Si Pekainge. Jadi Malilu Si Pekainge ini ditampilkanlah ada semacam badik, ya, badik yang dikelilingi dengan penanda-penanda tangan sebagai sebuah tangan kekuasaan. Dan simbol badik ini adalah sebuah simbol prinsipil yang menjadi hal yang sangat utama, pedoman yang diyakini sebagai sebuah prinsip siri, ya, prinsip siri. Jadi
Badik ini coba ditampilkan bagaimana badik itu kemudian direkonfigurasi dengan menampilkan dua unsur energi, ada energi positif, ada energi positif. Ada energi positif, ada energi negatif. Di dalam badik itu ada sesuatu yang otentik dan ada sesuatu yang transformatif. Haidar ingin menyampaikan bahwa badik sekarang dengan badik dulu itu berbeda. Ada badik dulu itu sangat otentik, dan sekarang badik yang sekarang itu sangat artifisial. Jadi tentu simbol ini kembali dipertegas karena pada penggunaan dan pengimplementasian syirik saat ini sangat obskur gitu. Jadi karena di mana manusia-manusia kontemporer sudah mencoba menggunakan syirik dalam perilaku-perilaku dekonstruktif, perilaku yang sangat tidak manusiawi, perilaku kekerasan dengan menggunakan fanatisme sempit. Saya pikir syirik itu diterjemahkan pada wilayah yang sangat otentik, bukan lagi sesuatu yang transformatif. Jadi pengkaburan tentang Malilu Si Pekainge ini kemudian dihilangkan dengan teman-teman yang ada. Selanjutnya karya yang kedua Haidar itu ada membaca ulang identitas. Jadi ada pengalaman mistifikasi Haidar yang dirasakan, sehingga saya mencoba untuk memberikan satu pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang pengalaman karya yang dihadapi oleh Haidar. Haidar justru ada semacam ketidaksadaran di dalam berkarya. Ketidaksadaran itu ditemui berdasarkan simbol-simbol yang ditampilkan. Ya. Simbol-simbol yang ditampilkan itu adalah simbol-simbol yang sangat eklektik, di mana simbol-simbol itu digabung-gabung menghasilkan satu frame. Namun karya-karya tersebut sangat obskur gitu. Jadi ada sesuatu yang penanda yang sangat obskur. Misalnya terlalu banyak identitas simbolik. Misalnya ada 3 lontera bilang-bilang, lontera jangan-jangan, ada lontera generasi ketiga yang dituliskan oleh Choli Pujie, dan ada semacam penanda-penanda flora fauna gitu. Ada penanda-penanda simbol-simbol kostum Bugis misalnya. Saya pikir dari frame yang ditampilkan Haidar, saya melihat bahwa Haidar mencoba memunculkan kegelisahannya di dalam menafsirkan identitas kebudayaan. Jadi ada keinginan untuk membaca ulang identitas kebudayaannya. Jadi ada banyak simbol-simbol yang ditampilkan, tetapi pada titik yang bersamaan Haidar gelisah ingin menangkap satu meaning, menangkap satu pesan otentik di dalam banyaknya berhamburannya simbol-simbol yang ditampilkan. Jadi saya pikir topik yang berjudul membaca ulang identitas ini menarik karena ada banyak tumpang tindih simbol-simbol yang mesti dibaca ulang dan ditata sesuai dengan konsep-konsep yang ingin dihadirkan di dalam karya Haidar. Selanjutnya karya yang kedua ada mahasiswa seni rupa angkatan 2014 Hasriyadi. Hasriyadi ini juga ada kecemasan-kecemasan pada proses berkaryanya. Kecemasan-kecemasan itu ditampilkan berulang-ulangnya karya-karya yang dibuat tapi tidak ada yang finish gitu. Ada 3 kali proses berkarya Hasriyadi ini terus dibongkar, dibongkar dan diulang, sehingga terjadilah hadirlah karya yang ditampilkan, yang didisplay hari ini. Karya-karya Hasriyadi itu lebih banyak menggambarkan tentang fenomena-fenomena COVID gitu. Tapi ada upaya Hasriyadi untuk betul-betul mempertegas apa sih yang mengafirmasi kehadiran COVID itu. Itu yang menjadi kecemasan-kecemasan Haidar, termasuk teknik, warna, termasuk konsep yang ingin diciptakan. Konsep-konsep karya-karya yang ditampilkan Hasriyadi hari ini itu lebih pada ekspresif ya, lebih ekspresif, simbolik. Kita bisa melihat pada karya-karyanya yang bertajuk efek samping. Jadi karya-karya efek samping ini ingin memperlihatkan bahwa ada apa efek samping yang dihadirkan ketika COVID-19 itu hadir di dalam kehidupan manusia ini. Efek sampingnya itu hanya menampilkan ada tetesan yang jatuh dari tubuh virus, lalu di balik itu ada warna-warni, ada berhamburan fenomena realitas yang ingin ditampilkan. Jadi realitas itu ditampilkan dengan banyaknya warna-warna itu
sehingga entitas-entitas tersebut menjadi satu pembacaan ulang di dalam karya-karya karya-karya efek samping itu. Jadi saya melihat ada banyak efek samping yang ditimbulkan, termasuk efek samping berubahnya struktur paradigma, struktur keilmuan, struktur berpikir, struktur pelayanan, struktur sosial, struktur kebudayaan, itu semua berubah semua, bahkan pada wilayah teologis, agama begitu pun. Jadi saya pikir efek samping ini ditampilkan dengan banyaknya simbol-simbol warna ekspresif yang ditampilkan oleh Hasriyadi. Begitu juga dengan karya-karya yang bertajuk konspirasi. Karya-karya Hasriyadi yang bertajuk konspirasi ini coba ada semacam figur atau seseorang yang ditampilkan dengan simbol tenaga medis yang mengangkat beban besar berbentuk virus corona, dan saya pikir ini ingin menyampaikan bahwa beban terhadap kehadiran virus corona itu digambarkan bahwa ada politisasi yang dihadirkan, sehingga bukan hanya pada kalangan medis, tetapi yang muncul, yang ditampilkan adalah berbaju putih. Pada dasarnya beban itu tidak ditunjukkan bahwa ini adalah golongan medis, tapi ini adalah salah satu sesuatu yang ditampilkan dalam realitas bahwa itu tenaga medis, ya. Tetapi di balik itu di-obscure, ya. Ada banyak hal yang di-obscure di dalam peristiwa Covid ini, termasuk misalnya peranan politik global, ya, kepentingan ekonomi global, atau bagaimana struktur adjustment program itu kemudian ditata ulang secara global. Dan saya pikir ada banyak hal yang di-obscure gitu. Jadi itu yang ingin ditampilkan. Tapi selama ini kita hanya didongengkan bahwa virus ini menjadi beban dari seorang medis. Padahal ini menjadi sebuah pola konspirasi. Ini yang ditampilkan dalam karya-karya Hasriyadi, mahasiswa seni rupa angkatan 2014. Dan selanjutnya mahasiswi seni rupa angkatan 2015 yang bernama Kasmiati. Jadi Kasmiati ini juga menampilkan karya seni lukis, ya. Jadi karya seni lukis yang ditampilkan oleh Kasmiati ini itu lebih banyak mengangkat topik tentang masalah-masalah ekologi, masalah tentang laut. Dan saya pikir ini juga menjadi permasalahan yang banyak dibicarakan pada tingkat global sebagai sebuah masalah-masalah yang mengglobal saat ini, ya. Jadi saya pikir apa yang ditampilkan oleh Kasmiati sesungguhnya adalah termasuk kegelisahan dan kecemasannya dalam melihat persoalan-persoalan laut, ya, persoalan-persoalan limbah, persoalan kerusakan ekologi. Ini bisa kita lihat dari karyanya yang bertajuk Help Me. Jadi karya Help Me ini sebenarnya adalah salah satu bentuk metaforik atau sekaligus sarkasme, menyindir produk-produk industrial yang mencoba mengakibatkan kekotoran dan kerusakan laut, termasuk masyarakat konsumtif yang senantiasa hidup dengan pola-pola industrial, namun di sisi lain menghancurkan ekologi laut. Jadi itu misalnya Help Me itu dari kata pop me, ya, dari bungkusan produk pop me itu berubah menjadi Help Me, dan itu menutupi kepala kura-kura. Jadi saya pikir ini menarik karena ada semacam gambaran visual untuk menelanjangi bagaimana pikiran-pikiran kapital itu bekerja dan bagaimana kerusakan-kerusakan ekologi itu sebagai sebuah akibat. Dan itu dipertegas juga pada karyanya yang bertajuk Mutan. Jadi ada semacam evolusi bentuk dari yang ditampilkan dalam karya Mutan itu. Terjadi semacam evolusi seekor ikan yang ekornya berubah menjadi botol plastik, dan kebetulan botol plastik ini adalah produk aqua, dan produk aqua ini kemudian diplesetkan menjadi awah. Jadi aqua berubah menjadi awah. Awah adalah sebuah istilah ekspresif dalam Bugis Makassar di dalam menampilkan kejengkelan, mengekspresikan penyesalan dan kemarahan gitu. Jadi ini menarik karena dari Mutan, karya-karya Mutan ini menjadi satu pola relasi simbolik yang bekerja untuk menangkap satu sarkasme yang ditujukan kepada
industri, pemerintah, termasuk masyarakat kontemporer hari ini. Dan apa yang ditampilkan oleh Kasmiati menjadi satu penanda bahwa ada satu pengalaman hidup yang bisa bekerja untuk menghadirkan sebuah karya-karya yang sangat kritis, karya-karya yang sangat sarkas seperti itu. Dan ini menjadi nilai tambah di dalam karya-karya yang ditampilkan. Konsep inilah yang menjadi satu gerakan-gerakan baru Kasmiati. Saya pikir ini perlu, walaupun di dalamnya masih perlu ada semacam kajian-kajian mendalam terhadap persoalan-persoalan ekologi. Selanjutnya karya yang keempat adalah karya Ulfa Utami Reski. Ulfa ini adalah mahasiswi seni rupa angkatan 2015 juga ya, tapi dia mencoba menghadirkan satu karya-karya ilustrasi, dan karya-karya ilustrasi ini menarik karena ada semacam konsep-konsep feminisme, ada konsep-konsep tentang gender, ada konsep-konsep tentang bagaimana pesona kejelitaan itu ditampilkan secara visual, secara simbolik, tapi ada yang hilang di dalam tampilan tersebut. Itu bisa kita lihat di dalam karya-karyanya yang bertajuk Natural Charm. Jadi Natural Charm ini adalah semacam gambaran di mana Ulfa ini menggambarkan simbol kaki, tapi di dalam kaki itu ada semacam kaos, ada kaos yang berwarna-warni, terus ada celana yang dilipat, di balik lipatan itu ada bermacam-macam kuas ya. Jadi sebenarnya Ulfa ini ingin menampilkan bahwa ada otentifikasi perempuan yang bekerja untuk menampilkan dirinya, tidak lagi hanya menampilkan keberpura-puraan gitu. Jadi Natural Charm ini ada upaya bagi Ulfa untuk memberikan sebuah komentar bahwa jadilah diri Anda secara otentik gitu. Jadilah perempuan yang sesungguhnya. Jadilah perempuan yang alamiah, perempuan yang tidak dikonstruksi ulang berdasarkan dari ihwal material-material yang bisa mengaburkan esensi perempuan itu sendiri. Jadi saya pikir gerakan-gerakan gerakan-gerakan feminisme juga sebagai sebuah dasar kajian juga sudah lama membicarakan tentang entitas perempuan. Namun berbedanya karena Ulfa mencoba menampilkan penjelasan tentang feminisme lewat karya-karya ilustrasi. Jadi Ulfa ini lebih banyak menampilkan tentang simbol. Jadi simbol kaki sebagai arena. Jadi arena cultural. Kaki sebagai arena di mana perempuan bisa dibaca, bisa ditafsirkan. Jadi dalam membaca bagaimana peran perempuan itu bisa kita lihat kaki sebagai arena. Itu yang ingin mau ditampilkan yang ditampilkan oleh Ulfa, karena ada banyak karya-karya yang ditampilkan Ulfa. Bahkan ada dari simbol-simbol kostum yang ditampilkan itu juga memberikan penanda-penanda bagaimana perempuan itu bisa dibaca lewat kaki. Kaki bukan hanya tempat di mana ada jejak, tetapi kaki juga menjadi satu pertahanan eksistensi perempuan. Jadi kaki adalah sebuah akar bagaimana perempuan itu bisa berdiri, dan perempuan tidak akan bisa berdiri ketika tidak ada arena yang bernama kaki gitu. Jadi makanya kaki yang harus dibaca gitu. Itu juga ditampilkan dalam karya-karyanya yang bertajuk Kesakitan dalam Kejelitaan ya. Ada karya yang ditampilkan bahwa perempuan kini mencoba mengobskurkan entitas dirinya dengan menampilkan semacam pesona palsu, menampilkan dirinya tidak lagi secara otentik, bukan keaslian yang ditimbulkan, tetapi demi untuk mencapai pengakuan keagungan, kejelitaan, kecantikan, perempuan itu rela sakit gitu. Jadi itu juga ditampilkan lewat arena yang bernama kaki gitu. Jadi kaki misalnya menggunakan hak tinggi, lalu ditampilkan semacam ada kesakitan, ada luka yang dibalut dengan dibalut dengan handiplas misalnya ya. Itu juga menandakan bahwa kesakitan itu ada di belakang kaki, bukan di depan kaki. Tapi di belakang di backingnya itu sebenarnya ada peristiwa asli. Keaslian itu muncul di belakang, bukan di depan gitu.
Jadi makanya selama ini kita berpura-pura dengan menampilkan permukaan wajah dari depan. Tetapi di balik wajah itu ada autentifikasi. Jadi saya pikir ini yang ingin ditampilkan oleh Ulfa, bahwa selama ini kita hanyalah hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam sebuah fenomena obskur, mengkaburkan segala hal tentang autentifikasi perempuannya, tapi untuk mengejar semacam pengakuan-pengakuan material, pengakuan-pengakuan kontemporer yang sangat banal. Selanjutnya yang terakhir adalah karya Afrida Liani, mahasiswi angkatan 2015. Ini Afrida Liani ini, atau biasa dipanggil dengan Rida, cukup unik karena menggunakan menampilkan karya ilustrasi dengan simbol masjid sebagai rumah Tuhan gitu. Dan karya-karyanya cukup menarik karena ada keseriusan, ada kesungguhan, ada ketelitian yang digunakan, yang dipraktikkan oleh Afrida. Namun saya mencoba melihat bahwa ada sisi lain yang ingin saya baca di dalam karya Afrida ini berkaitan dengan tema yang diangkat yang bertajuk obscure. Jadi di mana letak obscure-nya itu rumah Tuhan atau masjid ya. Yang hilang adalah nilai autentifikasi masjid itu yang hilang. Anggaplah misalnya karya ilustrasi Rida yang bertajuk 99 Kubah. Jadi saya pikir orang Makassar pasti akan memahami dan mampu mengidentifikasi yang mana dimaksud dengan Masjid 99 Kubah. Tentu masjid ini posisinya berada di center point, dan saya bahkan melihat bahwa ada sesuatu yang obskur di dalam pembangunan Masjid 99 Kubah. Yang obskur ini di balik kemegahan rumah Tuhan, di baliknya ada kerusakan ekologi. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang perkara-perkara lingkungan hidup. Ada persoalan AMDAL di dalamnya. Dan saya pikir persoalan-persoalan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil bagi masyarakat kita, bahwa di balik kemegahan rumah Tuhan ada yang diobskurkan. Jadi saya pikir ini juga menjadi persoalan, bahwa karena dengan menggunakan topeng ibadah, kita menghalalkan segala cara, termasuk merusak ekologi, sistem ekologi, merusak laut, dan merusak hak-hak orang yang ingin melihat horizon panorama laut gitu, yang ditutupi oleh timbunan-timbunan semperpoint tersebut. Walaupun visi pembangunannya cukup bagus, tapi ada yang diobskurkan. Dan yang diobskurkan itu perlu direkonfigurasi kembali, sehingga karya-karya Afrida ini patut diapresiasi. Namun di balik dari karya-karya artistik ada makna yang ingin disampaikan. Termasuk karya-karya Cheng Ho ya. Jadi masjid Cheng Ho yang ditampilkan oleh Afrida Liani juga bagaimana kedatangan asosiasi dan relasi antara Tiongkok dengan masyarakat Bugis Makassar dalam kedatangan Islam di situ. Jadi ada karakteristik bentuk sebagai sebuah simbol pemersatu, simbol sinkretisme dari dua cultural itu. Dan saya pikir entitas-entitas masjid ini menarik karena Rida mencoba menampilkan secara artistik, dan saya pikir di balik dan di luar dari itu Rida tentu membutuhkan suatu waktu atau ruang pengalaman yang panjang untuk mencoba mengembangkan simbol-simbol yang ingin ditampilkan di dalam karya-karyanya. Saya pikir itu kelima mahasiswa, gambaran-gambaran singkat karya-karya 5 mahasiswa ini terkait dengan posisi saya sebagai kurator di dalam membaca pengalaman berkaryanya, sekaligus menginterview apa sebenarnya ingin yang ingin dibicarakan, disampaikan melalui karya-karya tersebut. Saya pikir obskur adalah sebuah tema yang menarik, di mana segala halnya perlu diperjelas, segala sesuatu yang tidak jelas perlu dibaca ulang, direkonfigurasi ulang, agar tidak ada lagi sesuatu yang dianggap mapan sebagai sebuah kebenaran absolut. Jadi kemapanan bukan sesuatu kebenaran absolut, tapi sesuatu yang perlu dibaca ulang, karena di balik dari kemapanan selalu ada obskur, ada pengaburan. Bahkan di pengadilan juga menggunakan kalimat-kalimat atau istilah obskur dengan melihat perkara-perkara yang digelapkan, yang tidak jelas gitu.
Saya pikir obskur ini adalah suatu praktik-praktik kekuasaan, praktik-praktik politisasi yang sekait juga dengan politisasi estetika yang ditampilkan hari ini. Saya pikir itu gambaran saya tentang pameran online, pameran virtual yang ditampilkan kelima mahasiswa ini. Semoga dalam apresiasi virtual ini kita bisa memberikan semacam masukan, argumentasi-argumentasi yang bisa meningkatkan karya-karya yang lebih progres, karya-karya yang lebih bermanfaat di dalam meningkatkan rasa nalar kita sebagai kaum apresian, sebagai masyarakat seni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.